dikumpulkannya minggu ini ya, bukan minggu lalu ya. Oke, jadi sambil teman-teman nanti mempersiapkan UTS-nya juga ya minggu ini, kita akan sambung materinya terkait dengan siklon tropis. Menyambung pembahasan kita di minggu ke-7. Mudah-mudahan masih ingat. Yang minggu 7 kita membahas tentang dinamika dan karakteristik ya si tropical cyclone ini, bagaimana dia terbentuk, bagaimana kita mengkategorikannya gitu ya. Itu kita bahas di minggu ke-7. Nah, lalu yang minggu ke-9 ini kita akan membahas kelanjutannya, itu terkait dengan satu tentang hazard ya, dampaknya sebenarnya, dampak dari si hurricane ini dalam bentuk bencana hydrometeorological gitu ya. Setelah itu kita juga akan membahas kaitannya dengan perubahan iklim atau climate change. Jadi ini yang akan kita bahas di minggu ke-9 ini. Topik yang pertama kita bahas tentang hurricane hazards. Nah, ada beberapa bentuk bencana hydrometeorological yang di-drive atau dipicu oleh kejadian si hurricane ini. Yang pertama yang disebut dengan storm surge. Lalu yang kedua tentu saja karena hurricane atau tropical cyclone ya. Kalau hurricane kan yang di Amerika Utara, istilah yang di Amerika Utara. Yang tropical cyclone atau hurricane ini tentu saja karena dia karakteristiknya adalah angin dengan kecepatan tinggi gitu ya. Maka salah satu dampaknya adalah kerusakan akibat angin ekstrim gitu ya. Lalu tentu saja ada curah hujan yang besar karena dia punya rain band gitu ya. Kalau masih ingat yang minggu ke-7 di tropical cyclone itu di strukturnya ada yang disebut dengan rain bands. Di situ ada area dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Nah, lalu kalau di lintang tinggi, tempat yang dilalui langsung oleh si hurricane, terutama di Amerika bagian utara ini, itu diasosiasikan dengan tornado. Nah, dari beberapa tipe bencana ini, yang paling banyak membawa kerusakan adalah yang paling banyak mengalami kerusakan adalah wilayah-wilayah di pesisir, gitu ya, akibat dari storm surge. Nah, jadi kita akan bahas yang storm surge dulu. Apa itu storm surge? Sebenarnya sebenarnya bentuknya adalah gelombang tinggi, gitu ya. Yang di-drive atau diakibatkan oleh si storm tadi. Gitu. Nah, terutama dia akan menimpa wilayah-wilayah pesisir. Jadi, kalau ilustrasinya seperti ini, kalau di pesisir pantai, tentu saja ada dalam kondisi normal ada pasang surut, kan ya, pasang surut. Jadi kalau ketinggian pasang surut itu seperti ini, ketinggiannya di sini gitu ya. Lalu ada storm. Nah, si storm ini akan mengakibatkan pasang juga, gitu yang disebutnya storm tide. Nah, si pasang akibat storm ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan ketika kondisi normal, gitu ya. Jadi kombinasi antara si muka air laut yang naik karena storm dan air laut yang naik karena pasang, gitu, itu yang disebut dengan storm tide. Kalau gelombang istilahnya superposisinya, gitu ya. Nah, itu akan meningkatkan ketinggian tide-nya. Nah, itu yang akan sampai ke daratan gitu dalam bentuk surge. Nah, ini yang disebut dengan storm surge. Nah, jadi bisa mencapai 160 km di daratan gitu ya, masuk sampai dengan 160 km dari bibir pantai. Seperti itu. Ya, ini ilustrasi lainnya. Jadi tentu saja itu akan sangat merusak ketika dia gelombangnya mencapai ke kedalaman gitu ya, masuk ke daratan. Jadi
peningkatan muka laut yang abnormal diasosiasikan itu dengan storm atau hurricane gitu ya, tropical storm yang sampai ke daratan. Jadi ketika si hurricane atau si tropical cyclone-nya sudah mencapai daratan, dia akan membawa bencana ini, terutama di daerah-daerah pesisir pantai. Ya, nah ketinggiannya bisa sampai dengan 7 meter. Jadi bayangkan tinggi sekali gitu ya, ketinggian ombaknya seperti itu. Ya, karena si stormnya akan membawa ketika dia sampai ke daratan gitu ya, landfall istilahnya, menuju daratan, masuk ke area daratan, dia akan mendorong massa air yang cukup besar. Nah, itu yang akan mengakibatkan tadi surge tadi dengan ketinggian air yang cukup tinggi sampai dengan 7 meter. Nah, jadi mirip dengan secara visual mungkin seperti tsunami, tapi prosesnya beda gitu ya, penyebabnya beda, dan akan mengakibatkan kerusakan yang sangat parah. Nah, storm surge ini tentu saja dikaitkan pertama dengan si hurricane-nya atau si tropical cycle-nya. Semakin besar atau semakin kuat si tropical cycle-nya, maka semakin besar juga storm surge-nya, gitu ya. Nah, tapi selain si storm surge-nya, waktu terjadinya selain si hurricane-nya, gitu ya, waktu terjadinya si hurricane ini juga penting karena kalau dia berbarengan dengan pasang, ya, maka ya si storm tide-nya juga akan lebih tinggi gitu, akan mempengaruhi dari besaran si storm surge-nya, gitu ya. Nah, dan tentu saja karakteristik dari bibir pantainya. Jadi 3 hal ini yang mempengaruhi seberapa besar si storm surge-nya saja, sampai ke daratan gitu ya. Nah, tentu saja ini tadi karakteristik ini dikaitkan dengan landfall, artinya ketika si hurricane atau si tropical cyclone masuk ke dalam area daratan. Nah, kalau misalnya di wilayah kita, tapi kalau kita tahu si tropical cyclone-nya itu tidak melewati daratan Indonesia gitu ya. Kalau masih ingat yang di minggu ke-7 kemarin, dia akan menjauhi, walaupun pembentukannya atau cyclone genesisnya mungkin dekat dengan kepulauan benua maritim Indonesia gitu, tapi lintasannya itu pasti akan menjauhi kepulauan Indonesia. Nah, tapi kan si stormnya itu bisa mempengaruhi cuaca di Indonesia gitu ya, cuaca buruk. Nah, salah satu bentuk dampaknya adalah dalam bentuk yang disebut dengan storm surge. Tentu saja karena storm surge yang paling kuat itu kalau si stormnya masuk ke daratan gitu ya. Tentu saja kalau yang di Indonesia tidak akan separah ini gitu ya, karena kita tidak dilewati langsung gitu. Hanya mendapatkan efeknya saja. Ya, tapi yang paling kentara ketika ada tropical cyclone di dekat wilayah Indonesia kemunculannya gitu ya, maka dampak yang paling terasa adalah dalam bentuk storm surge ini untuk wilayah-wilayah pesisir pantai di Indonesia. Ilustrasi saja. Nah, jadi seperti ini ilustrasinya. Ketika si tropical cyclone itu mencapai daratan, landfall ya istilahnya. Nah, itu maka akan mengakibatkan seperti ini. Tadi tentu saja karakteristik bibir pantai juga tadi mempengaruhi ya, selain kecepatan atau kekuatan si tropical cyclone-nya sendiri, si karakteristik atau morfologi dari si pantainya juga mempengaruhi. Jadi secara umum kalau pantainya lebih landai, maka dampaknya bisa lebih parah karena surge-nya bisa masuk lebih dalam ke area daratan gitu. Ya. Nah, lalu ada fakta lagi bahwa ketika si tropical cyclone itu atau siklon tropis
itu mencapai daratan, area yang terkena di sebelah kanannya, kalau di BBU ya, di belahan bumi utara, yang sebelah kanannya si cyclone atau si hurricane tadi, itu akan mendapatkan dampak yang lebih besar karena kecepatan anginnya lebih tinggi gitu ya, karena dia mutarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Sebaliknya kalau yang di BBS, karena dia berputarnya searah dengan jarum jam, maka yang sebelah kiri yang lebih besar kecepatan anginnya gitu. Nah jadi ini tracknya si cyclone, tropical cyclone, arah pergerakannya gitu ya, morfologi pantainya, kekuatan si cyclone-nya gitu ya, lalu apakah kebetulan lagi ada pasang gitu, itu yang akan menentukan nanti seberapa besar dampak kerusakan akibat si storm surge-nya. Lalu yang kedua yang jelas adalah yang disebut dengan strong winds gitu ya. Strong winds itu kalau di daerah BBU gitu ya, hurricane yang disebut dengan hurricane ini tercatat sustain wind speed-nya, kecepatan anginnya bukan yang sesaat ya, tapi yang sustain, yang background yang terus-terusan gitu, tercatat secara rata-rata itu bisa melebihi sampai dengan 74 mile per hour. Burst-nya yang sesaatnya itu bisa sampai dengan 155 knots. Nah, storm yang muncul atau hurricane yang terbentuk di Pasifik itu biasanya lebih kuat karena luasan Samudra Pasifik yang cukup luas, jadi dia punya waktu untuk tumbuh berkembang dengan lebih lama, sehingga kecepatan anginnya juga lebih tinggi karena si stormnya juga lebih kuat. Nah, kecepatan angin yang tinggi ini yang akan mengakibatkan kerusakan yang parah, terutama rumah-rumah yang tidak dibangun dengan cukup baik gitu ya. Nah, ini contohnya Hurricane Camille dan Hurricane Andrew tahun 69 dan tahun 92 gitu ya. Itu adalah dua hurricane yang dampak kerusakan akibat kecepatan angin yang ekstrim itu yang tercatat paling besar. Nah, ini contohnya yang di Andrew, Hurricane Andrew tahun 1992 contohnya. Sebenarnya ada yang lebih ini ya, tapi ini kan bahan kuliah yang lama, jadi belum sempat diupdate. Tentu saja ada kejadian-kejadian yang sekarang tercatat lebih parah ya, Hurricane Katrina gitu ya, yang di Amerika. Tapi intinya cuma mau menunjukkan di sini bahwa hazard dari si anginnya, kecepatan anginnya itu bisa besar sekali dampak kerusakannya gitu ya. Dan kalau yang tadi storm surge itu lebih banyak area terdampaknya adalah pesisir gitu ya. Tapi kalau yang wind damage ini tergantung dari kekuatan si stormnya gitu ya, si hurricane-nya atau tropical cyclone-nya, sejauh mana dia bisa masuk ke daratan. Ya, jadi ini dampaknya bisa sampai lebih luas gitu dibandingkan dengan yang storm surge tadi. Ya untungnya kalau di wilayah kita nggak ada gitu ya, nggak ada dampak langsung dari si wind damage ini karena kita tidak dilalui oleh siklon tropis. Lalu yang disebut dengan inland flooding, ya ini adalah banjir akibat curah hujan yang sangat tinggi ya, bukan hanya karena luapan sungai gitu kan ya. Tapi ini karena ya sebenarnya semua banjir karena hujan gitu ya. Tapi kan ada banjir yang disebabkan karena luapan sungai, jadi hujannya di tempat lain, lalu sungainya tidak mampu menampung airnya, lalu meluap kan gitu ya. Tapi ada juga yang banjir memang di tempat yang terjadinya hujan gitu ya. Ini yang disebut dengan inland flooding. Nah, si banjir ini tentu saja akibatnya sumbernya adalah curah hujan yang sangat tinggi. Nah, typical hazard ini atau bencana ini akan lebih parah ketika
si hurricane atau si tropical cyclones-nya bergerak dengan lambat ketika mencapai daratan. Ya, karena dia pergerakannya lambat, hujannya tinggi, sehingga suatu area itu mendapatkan curah hujan tinggi dengan lebih lama. Sehingga volume air yang jatuh di suatu tempat itu semakin besar. Ya, karena dia intensitasnya besar dengan durasi yang lebih lama. Nah, contohnya ada di tahun 69, tahun 72 gitu ya, tahun 94. Itu catatan yang karena ini bahan kuliahnya diambil dari yang catatan di North America ya, yang disebut dengan hurricane. Ya, jadi itu tipikal atau karakteristik flooding akibat tropical cyclone atau hurricane, gitu ya. Kalau yang tadi, jadi kalau yang storm surge tadi ada beberapa faktor. Jadi tidak hanya kekuatan si tropical cyclone-nya saja, gitu ya. Kalau yang wind, tentu saja itu tergantung dari kekuatan cyclone-nya, gitu ya. Dan sejauh mana dia menerobos sampai ke daratan. Nah, kalau yang inland flooding, itu karakteristik yang paling berperan adalah kecepatan dia bergerak, si hurricane bergerak. Semakin lambat dia bergerak, makin besar kerusakan akibat si flooding ini. Ini ilustrasinya ketika ada flooding, gitu ya. Ya, kalau banjir mah kita juga sering, cuma kan nggak karena ini, ya. Nggak karena ini. Ya, ini beberapa contohnya, nih saya skip saja. Nah, ini ada beberapa informasi. Sebenarnya walaupun dibilang yang di Pasifik itu ya yang tropical cyclone yang muncul di Pasifik itu kekuatannya lebih besar, gitu ya. Karena dia butuh waktu lama. Cuman yang tercatat paling parah kerusakannya itu adalah yang terjadi di Samudra Hindia, gitu ya. Dari 20 tropical cyclone yang dampaknya paling besar, 14-nya terjadi di South Asia, di daerah India dan Bangladesh, gitu ya. Jadi yang pembentukannya ada di Indian Basin, gitu ya, Samudra Hindia. Nah, contohnya itu yang bola cyclone tahun 70-an mengakibatkan korban jiwa sampai 500.000. Cuman permasalahannya kalau dampak dari bencana alam, gitu ya, selain dari si besaran bencananya atau hazardnya, juga ada vulnerability-nya, gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu yang mengindikasikan vulnerability di wilayah South Asia itu lebih rendah, lebih tinggi vulnerability-nya dibandingkan dengan wilayah Northern America, gitu ya, Amerika bagian utara. Jadi relatif kalau ini kan yang dibandingkan adalah kerusakannya, ya, dampaknya. Nah, tapi kalau dari segi kekuatan tropical cyclone lebih besar yang di Samudra Pasifik dan di Atlantik sebenarnya dibandingkan dengan yang di India. Tapi dampaknya lebih besar itu tropical cyclone yang munculnya di Samudra Hindia bagian utara, ya, seperti itu. Nah, ini beberapa ilustrasinya. Ya, ini ilustrasi itu saya skip aja, nanti kalian bisa lihat sendiri, bisa nyari-nyari sendiri juga di internet, banyak ilustrasi yang menunjukkan bagaimana kerusakan akibat tropical cyclone. Nah, lalu ya yang namanya bencana alam itu kan pasti ada awal, ada pemicunya, lalu ada awal, ada akhirnya, gitu ya. Itu tipikal bencana. Nah, kapan si bencana akibat hurricane ini berakhir? Itu tentu saja ketika hurricane ini atau tropical cyclone ini meluruh, gitu ya, atau mati, gitu. Kenapa dia meluruh? Ini ada beberapa alasannya. Karena sumber energi utamanya adalah udara hangat yang lembab dari samudra di sekitar wilayah tropis,
Maka ketika dia jauh dari area sumber energinya, maka dia meluruh gitu ya. Jadi ketika dia bergerak jauh dari moist tropical air, lalu dia bergerak di atas daratan, kehilangan moisture source, kehilangan sumber uap, lalu karena di daratan itu lebih kasar permukaannya, maka ada kekasaran, dampak dari kekasaran permukaan. Lalu temperatur di daratan yang lebih rendah dibandingkan lautan yang hangat, gitu ya. Nah itu alasan utama kenapa dia si hurricane meluruh. Lalu ketika dia bergerak juga dia mungkin mencapai wilayah yang large scale flow-nya, sirkulasi skala besarnya tidak mendukung si hidupnya si hurricane ini. Ya, contoh misalnya ada high shear, perbedaan kecepatan angin yang tinggi gitu ya, secara vertikal biasanya. Lalu ada large scale subsidence, ya. Wilayah ketika si stormnya sampai ke wilayah yang wilayah subsidensi gitu ya. Subsidence skala besar itu kalau ngelihat sirkulasi global kan ada wilayah-wilayah yang subsidence ya, ketika udaranya turun tuh, wilayah-wilayah yang sel atmosferiknya turun itu wilayah subsidence. Nah ketika nyampe ke wilayah subsidence dia akan menghambat terjadinya konveksi gitu. Nah itu yang akan mengakibatkan si hurricane-nya atau si tropical cyclone-nya meluruh gitu ya. Ketika dia meluruh ya dampaknya juga akan berkurang. Jadi si hurricane ini atau tropical cyclone ini munculnya di laut, kuatnya di laut gitu ya, tapi membawa dampak kerusakan ketika dia sampai ke darat. Tapi semakin jauh dia sampai ke darat, dia semakin melemah, ya, karena terputus dari sumber energinya, seperti itu. Nah, kalau di wilayah-wilayah yang dilewati oleh tropical cyclone atau hurricane itu sudah establish hurricane warnings-nya, ya, peringatan terjadinya tropical cyclone atau peringatan dini untuk menyampaikan informasi wilayah-wilayah mana yang akan terdampak dari si hurricane atau tropical cyclone ini, gitu ya. Ini didesain untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan propertiesnya ya, barang ya nggak cuman supaya orang bisa evakuasi, tapi juga walaupun tetap aja walaupun dipersiapkan seperti apa nanti kita bisa lihat tetapnya kerugian dari segi material itu sampai sekarang belum bisa dihindari gitu ya, kejadian akibat si hurricane ini. Walaupun dengan adanya warnings mungkin orang bisa lebih siap terutama untuk menyelamatkan diri. Nah, teknik-teknik untuk mendeteksi bagian dari si early warning dari hurricane ini ada beberapa. Sebenarnya udah kita bahas di minggu yang lalu, minggu yang ke-7 ya. Ada dari satelit, ada dari radar, ada dari pesawat terbang gitu ya. Ada data di laut yang dipasang di buoy, sama kalau di luar sana ada reporter yang datang ke tempat storm itu gitu ya, buat melaporkan bagaimana kondisinya. Ini contohnya sebenarnya sudah kita bahas juga di minggu ke-7, beberapa contoh deteksi tropical cyclone melalui satelit gitu ya. Bahkan bisa mendeteksi proses pembentukannya gitu. Nah, biasanya negara-negara yang bertanggung jawab mengawasi suatu wilayah pembentukan siklon itu akan lebih intens mengamati ketika sudah ada tanda-tanda terbentuknya tropical, mulai dari tropical disturbance ya.
itu mulai diamati dengan lebih intens. Nah, ketika dia mendekati daratan, ya, kita bisa melihat strukturnya dengan lebih detail menggunakan radar. Ini contohnya radar detection ketika ada hurricane yang diberi nama Hurricane Andrew tahun 1992. Lalu ada juga yang mengamati melalui pesawat terbang. Nah, karena kita tahu si tropical cyclone ini ketinggiannya sampai di wilayah tropopause saja gitu ya. Sehingga kalau mau mengamati dari atas bisa dilakukan dengan pesawat yang terbang di ketinggian di atas tropopause gitu. Nah, jadi dia bisa ini karena kalau di atasnya bukan cuaca buruk gitu ya. Yang di bawahnya si apa namanya yang cloud shield ini kan yang kita bahas waktu itu baru ada ini. Jadi terbang di atasnya lalu dijatuhkan alat ya, disebutnya drop sonde. Kalau misalnya kalau sonde itu istilah nama alatnya ya, itu ada juga yang diterbangkan dari bawah gitu ya. Pakai balon. Kalau ini dia diturunkan dari atas dari pesawat untuk mengukur variabel-variabel di struktur vertikal dari si hurricane atau tropical cyclone. Nah, jadi ada tropical storms warnings. Sebenarnya di minggu ke-7 saya sempat menunjukkan websitenya BMKG ya. Walaupun kalau di wilayah kita karena tidak begitu terdampak langsung gitu ya, sehingga biasanya warningnya itu lebih ke warning cuaca buruk gitu kalau di wilayah Indonesia. Nah, kalau misalnya di wilayah yang memang terdampak langsung, mereka memang sudah ada warningnya gitu ya, tropical stormnya gitu, bukan cuman sekedar warning cuaca buruk. Nah, di sini beberapa hal yang diinformasikan adalah kondisi possible tropical storm condition ya, kondisinya 36 jam ke depan itu seperti apa kemungkinannya, lalu langkah-langkah yang harus diambil untuk yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat gitu. Itu tropical storm watch, lalu ada tropical storm warning. Kalau udah kategorinya adalah tropical storm warning itu kondisi estimasi kondisi atau prediksi kondisi sampai 24 jam ke depan, lalu aksi-aksi yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri. Nah, lalu itu masih kategorinya kan tropical storm, belum sampai ke hurricane gitu ya, atau tropical cyclone. Kan tahapannya ada tropical disturbance, storm, sampai dengan cyclone, nah, atau hurricane gitu ya. Ketika sudah diamati kemungkinan yang berkembang menjadi hurricane, maka ada yang namanya hurricane watch. Jadi hurricane condition 36 jam ke depan, lalu ada langkah-langkah yang perlu dipersiapkan. Nah, begitu ada warning, jadi begitu kondisinya sudah lebih ketika dia sudah berkembang menjadi hurricane, sudah mendapatkan kepastian menjadi hurricane, maka ada hurricane warning gitu ya. Ya, tentu saja biasanya itu dilanjutkan dengan evakuasi. Ya. Nah, kalau wilayah-wilayah yang sudah terdeteksi langganan si tropical cyclone ini atau hurricane, maka sudah ada gitu. Begitu evakuasinya lewat mana gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau kita ngomongin dampak atau kerusakan itu selain dari hazardnya, jadi si besaran bencananya dalam kasus ini adalah hurricane-nya gitu ya, juga yang berperan adalah kesiapan si masyarakatnya dalam bentuk ya yang diukur bisa dalam bentuk vulnerability gitu ya, atau capacity, adaptive capacity-nya. Nah, itu yang akan menentukan kerusakannya. Bahkan dengan kesiapsiagaan seperti ini pun masih belum bisa dihindari kerusakan secara penuh gitu ya. Tetap setiap ada tropical cyclone atau hurricane tetap akan ada korban gitu, baik korban harta maupun korban jiwa.
Nah, jadi ini faktanya kalau di US, North Amerika, terutama ada 45 juta manusia gitu ya, yang hidup di wilayah yang terdampak dari hurricane. Ya, jadi kalau buat mereka itu sangat sangat concern ya, si tropical cyclone ini gitu. Tipikal waktu yang dibutuhkan untuk evakuasi antara 15 sampai 30 jam kalau di sana. Nah, ini buat pelajaran buat kita juga sebenarnya. Bahkan untuk wilayah yang sudah cukup advance, sudah tahu bahwa mereka akan mengalami bencana seperti ini, waktu evakuasinya masih cukup panjang gitu. Sementara warningnya hanya warningnya singkat, cuman bisa dikeluarkan 24 jam sebelumnya gitu ya. Jadi waktu evakuasinya butuh waktu sampai 30 jam, tapi informasi warningnya hanya muncul 24 jam sebelumnya. Nah, jadi jadi permasalahan-permasalahan ini, apalagi banyak jumlah manusia yang harus menghindari wilayah terdampak itu cukup besar ya, sampai puluhan juta orang. Nah, ini jadi pembelajaran juga buat kita ketika kita menghadapi bencana di wilayah kita gitu ya. Bagaimana sistem evakuasi dan sistem warning itu bisa saling bersinergi. Ya, kalau buat warning kan itu banyak kajiannya, ada kajian saintifiknya, ada sistemnya gitu ya. Nah, tapi kalau masalah evakuasi itu kan ada masalah infrastruktur yang terlibat di situ. Jadi bagaimana infrastruktur bisa mendukung proses evakuasi. Nah, ini juga permasalahan kalau di Amerika sana gitu ya, bahwa walaupun sudah tahu itu wilayah terdampak bencana gitu, dalam konteks ini kan si hurricane-nya ya, wilayah yang terdampak dari bencana yang bersumber dari hurricane itu, tetap aja orang bangun infrastruktur yang tidak atau yang riskan gitu ya, yang lebih riskan gitu. Contohnya di sini masyarakat di sana membangun bangunan yang lebih banyak dan lebih besar gitu di wilayah-wilayah yang sudah tahu bahwa itu wilayah yang terdampak dari si hurricane gitu ya. Contoh di Florida gitu. Jadi di pesisir pantai malah banyak bangunannya gitu ya. Jadi sebenarnya nggak cuma di kita yang kejadian seperti ini gitu ya, bahwa udah tahu itu wilayah bencana, resikonya tinggi di situ, tapi masih juga dibangun gitu. Seperti dia di sana juga dengan segala kemajuan teknologinya juga masih seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu di ini. Nah, jadi tentu saja untuk tadi menekan dampak gitu ya, mengurangi dampak karena bencananya, hazardnya tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Yang bisa kita kendalikan adalah meningkatkan vulnerability-nya, mengurangi vulnerability, mengurangi kerentanan si wilayah yang terdampak gitu. Salah satunya adalah dalam bentuk peningkatan infrastruktur. Ini contohnya adalah dengan membangun mendesain bangunan yang lebih tahan terhadap contohnya di sini storm gitu ya, untuk mengurangi dampak dari storm surge, misalnya membangun sea walls gitu ya, membuat sand dunes gitu, membangun rumah panggung gitu kan. Ya beberapa sebenarnya banyak yang meriset infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana. Misalnya contohnya sini bencana storm surge gitu ya. Tapi tetap aja kalau yang namanya bencana
tidak bisa 100% si solusi ini tidak bisa 100% mengatasi bencananya gitu ya. Not much will stop tuh katanya. Kalau storm size-nya sampai 7 meter, mau seperti apapun konstruksi bangunannya ya tetap aja gitu ya, nggak bisa selamat seperti itu. Ya, jadi enggak itu. Nah, itu tadi terkait dengan hazard dan usaha untuk memitigasinya ya, beberapa usaha untuk memitigasi dampak bencananya. Nah, lalu itu tadi dari segi struktural, dari infrastruktur dan dari desain jalur evakuasi segala macam ya, walaupun contohnya baru sedikit tadi. Nah, lalu untuk membangun selain tadi ya, selain upaya-upaya untuk mitigasi tadi, yang salah satu komponen utamanya juga adalah warning kan gitu ya. Bagaimana kita mendapatkan warning yang lebih panjang gitu, karena untuk evakuasi butuh waktu. Kalau warningnya pendek, nggak sempat buat evakuasi kan gitu. Nah, salah satu komponen utama untuk membangun early warning system itu adalah prediction, gitu kan. Nah, permasalahannya memprediksi si hurricane atau si tropical cyclone ini ternyata masih sulit gitu. Jadi memprediksi dengan resolusi tinggi dan akurat si hurricane ini nyampainya di mana gitu. Nyampai di daratannya itu bagian mananya gitu sampainya. Ya, ada kenyataan bahwa beberapa tropical cyclone itu bisa mutar, jadi berbalik arah baru menuju ke daratan gitu ya. Lalu masalah reliability dari prediksinya, kalau ternyata menghasilkan false alarm gitu ya, itu akan ya mengakibatkan kurangnya kepercayaan nanti kan ya dari populasi gitu, dari masyarakat. Kalau lebih sering terjadinya false alarm ya, itu cry wolf problem istilahnya. Jadi kalau misalnya terlampau banyak mengeluarkan warning yang salah gitu, ya orang udah nggak percaya lagi ketika ada warning dan ternyata itu beneran kejadian gitu ya. Nah, itu masalah reliability-nya. Jadi false alarm ini masih cukup tinggi dan akan membuat orang ya tadi tidak kepercayaannya terhadap prediksi dan sistem warning jadi menurun seperti itu. Ini contoh Hurricane Elena tahun 85 gitu ya. Jadi ini kan mulai ke sini kita kan ya, dia muter dulu gitu ya, loop istilahnya. Jadi dia nggak langsung gitu. Ya kan kalau prediksi kan biasanya kalau prediksi track dari cyclone, tropical cyclone itu biasanya nanti ada semacam corong gitu ya, cone of mungkin nanti yang punyanya BMKG yang minggu 7 tuh sempat saya tunjukin, ada cone-nya gitu. Itu merepresentasikan kemungkinan dia lintasannya di area itu, di cone tadi gitu ya. Semakin pendek atau semakin sempit si cone-nya, si corongnya itu kan semakin pasti. Jadi ya semakin spesifik area yang akan dilewati. Tapi semakin lebar si cone-nya itu ya semakin tidak pasti. Ini sebenarnya dia mau lewat mana gitu ya. Nah, itu permasalahan prediksi dari cyclone tropics ya, atau si hurricane ini. Ya solusinya ya banyak sebenarnya, mulai dari riset. Sebenarnya kalau di North America sana riset tentang cyclone tropik ini sudah cukup intens ya. Kalau di wilayah kita justru di Indonesia mungkin baru akhir-akhir ini mulai cukup intens riset tentang tropical cyclone, karena semakin kesini semakin terasa dampaknya gitu ya. Tapi selain riset tentang si hurricane-nya, si hazard-nya gitu ya, tentu saja riset tentang si vulnerability-nya ya itu juga penting. Misalnya tentang jalur evakuasi, sistem evakuasi gitu ya, prosedur emergency itu juga perlu ditingkatkan risetnya. Ya population growth management. Jadi
karena kenyataannya wilayah-wilayah di Amerika sana ya, wilayah-wilayah yang terdampak itu semakin hari semakin cepat pertumbuhan populasinya. Gitu. Hurricane education, improve construction ya, dari segi struktural juga perlu ditingkatkan, dicari desain yang lebih tahan gitu ya. Nah ini ada yang terakhir itu hurricane modification. Ini sempat dulu ya, sempat baca beritanya di Amerika sana, sempat ada ide ngejatuhin bom nuklir tuh di apa namanya, di tropical cyclone atau di hurricane ketika dia masih di samudra sana gitu ya. Ya cuman itu kan pada ditolak semua sama saintis di sana gitu ya, karena itu sudah nggak masuk akal gitu. Dampaknya ke lingkungan nggak nggak main-main gitu ya, ngejatuhin bom nuklir. Lalu juga belum menjamin bisa menghentikan si pembentukan hurricane, karena kalau diukur energi yang disimpan oleh si tropical cyclone ini besar sekali seperti itu. Jadi bahkan dengan teknologi sekarang itu belum tentu menjamin bisa melenyapkan energi yang besar seperti itu. Jadi hurricane modification itu masih tanda tanya besar, masih belum ada teknologinya gitu ya. Nah, oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan. Walaupun sebenarnya tadi ya tidak begitu relevan untuk wilayah tropis, ekuatorial tropis seperti kita gitu ya. Tapi ada mungkin ada beberapa hal yang bisa kita kita pelajari juga dari sistem atau manajemen kebencanaan di sana gitu ya. Dan ya mendapatkan informasi kira-kira yang baik itu seperti apa, dan perkembangan teknologi di sana seperti apa untuk memberikan warning. Ya warning bisa macam-macam kan, bencana alam kan nggak cuma tropical cyclone gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Silakan, saya buka sesi tanya jawab sedikit. Kalau tidak ada, mungkin saya lanjut topik yang mungkin utamanya gitu ya. Ya sebenarnya yang tadi yang dari mulai minggu ke-7 sebenarnya ya kalau dibilang langsung terkait sama perubahan iklim sebenarnya enggak gitu ya. Cuman kalau kita kaitkan dengan hydrometeorological disaster atau bencana hidrometeorologi yang biasanya sebagian besar itu nanti akan terkait dengan perubahan iklim gitu ya, maka topik mengenai tropical cyclone ini menjadi penting juga buat dipelajari gitu ya, terutama karena kenyataannya wilayah Indonesia itu tidak sepenuhnya bebas dari bencana atau dampak bencana si tropical cyclone ini. Jadi ya biar nambah wawasan lah gitu ya terkait dengan si tropical cyclone ini. Walaupun mungkin tidak langsung berkaitan sama topik di kuliah ini ya, perubahan iklim. Nah ini ada sedikit pembahasan mengenai si kaitannya dengan perubahan iklim. Ya, kaitannya tropical cyclone dengan perubahan iklim, dan dampak perubahan iklim paling utama itu adalah pemanasan global ya, yang paling sering dibahas kan. Kalau kita ngomongin perubahan iklim, itu teman sampingnya pasti global warming gitu ya. Jadi perubahan iklim temannya global warming. Walaupun perubahan iklim tidak hanya perubahan di temperatur global ya, tapi sinyal perubahan iklim itu paling kentara dilihat dari temperatur global, kenaikan temperatur global. Nah, karena perubahan iklim, lalu sinyal yang paling dilihat adalah pemanasan global gitu ya. Dampak dari pemanasan global terhadap
cuaca dan iklim itu masih banyak yang perlu diperjelas seperti itu ya. Jadi nggak serta-merta karena ada pemanasan global itu seluruh wilayah bumi itu responnya seragam seperti itu, atau semua tidak semua fenomena cuaca dan iklim itu akan merespon dengan respon yang sama gitu ya. Nah itu bisa beda-beda. Nah bagaimana kita akan bahas bagaimana si tropical cyclone ini, si fenomena cuaca ini ya, tropical cyclone itu merespon terhadap perubahan iklim ya, dan temennya ini kan pemanasan global gitu ya, global warming. Nah kita kembalikan lagi ke teori faktor-faktor yang mendukung pembentukan tropical cyclone ya. Yang pertama itu adalah sumber energinya. Sumber energi tropical cyclone adalah temperatur muka laut yang hangat ya. Lalu ada kelembaban, high humidity gitu. Nah sehingga perubahan dari tadi dua sumber utama tadi, temperatur muka laut yang hangat sama kelembaban di lower to mid troposphere, itu akan menentukan secara teori akan menentukan seberapa banyak dan seberapa kuat si tropical cyclone itu nantinya, gitu kan? Logikanya seperti itu. Kalau temperaturnya muka lautnya makin hangat dan kelembapan di lower to mid troposphere-nya makin tinggi, logikanya kan semakin banyak gitu ya si tropical cyclone, karena sumber energi yang mensuplai si tropical cyclone ini semakin meningkat gitu. Nah, jadi ada kekhawatiran seperti itu ketika perubahan iklim sudah terjadi perubahan iklim, lalu temannya tadi kan global warming kan ya, temperatur global naik gitu ya, maka ada kekhawatiran peningkatan temperatur global itu mempengaruhi sea surface temperature juga gitu, dan mempengaruhi supply uap di lower troposphere ya, karena temperatur laut meningkat makin banyak penguapan gitu kan ya. Nah itu yang dikhawatirkan akan meningkatkan tadi tropical cyclone gitu ya, karena sumber energinya meningkat. Nah jadi itu kerangka berpikirnya awalnya ya, kecurigaan itu. Lalu kalau kita lihat dari segi klimatologi atau dari segi historis, kita tahu wilayah-wilayah cyclogenesis, pembentukan siklon tropis gitu ya, itu adalah area-area dengan SST yang tinggi, itu kan ya, yang di sini gitu ya. Kalau yang ada gambar yang ada ya. Ini kalau misalnya kita lihat rata-rata tahunan SST nggak seperti ini ya bentuknya. Kan ada pergerakan semu matahari gitu ya. Jadi kalau kita ngambil rata-rata musiman itu, nanti kalau di sini panas tingginya kalau di BBU itu di Juni di musim panas belahan bumi utara ya. Sementara di Juni itu di sini rendah. Di sini tingginya di belahan bumi selatan itu tingginya di periode Desember Januari gitu ya. Itu musim panasnya di belahan bumi selatan. Kalau ini digabungkan, ilustrasinya digabungkan untuk menunjukkan SST maksimum gitu ya. Jadi yang di belahan bumi selatan ini yang digambarkan adalah SST rata-rata ketika
Januari sampai Maret, gitu kan ya. Kalau yang belahan bumi utara itu Juni sampai Oktober, gitu kan ya. Jadi maksudnya ini cuman ilustrasi saja, gitu ya. Bukan real rata-rata. Sebenarnya real rata-rata juga. Saya ada gambar satu lagi, tapi di periode waktu yang berbeda. Gitu. Jadi digambarkan dalam satu image, tapi periode waktunya berbeda. Nah, jadi ini mengilustrasikan musim-musim terbentuknya siklon tropis di belahan bumi selatan itu adalah ketika ketika SST-nya itu maksimum, sekitar Januari sampai Maret. Itu yang musim panasnya di BBS gitu. Sementara di belahan bumi utara itu di musim panasnya BBU gitu ya. Jadi ketika puncak temperatur maksimumnya musim panasnya gitu ya. Jadi ada beberapa wilayah cyclone genesis. Kalau di di Atlantik itu Agustus sampai Oktober gitu ya. Kalau di Pasifik Utara itu Juni sampai Oktober, di Pasifik Selatan itu Januari sampai Maret gitu ya. Kalau di Samudra Hindia bagian selatan itu Januari sampai Maret juga gitu. Nah ini ilustrasi panah-panah ini ilustrasi rata-rata ininya apa namanya tracknya gitu ya, tracknya seperti itu. Ya kalau di Indonesia nggak ada kan pembentukan cyclone genesisnya seperti itu. Ya jadi ini ilustrasinya. Jadi secara historis memang sudah jelas ada kaitannya antara pembentukan siklon tropis dengan temperatur muka laut yang hangat gitu ya. Udah tidak ada bantahan lagi itu seperti itu. Nah, jadi itu faktanya kita tahu seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita mau membuktikan bahwa ada kaitan antara climate change, perubahan iklim dengan hurricane atau tropical cyclone? Ya, bisa ada dua cara yang saling mendukung gitu ya harusnya. Jadi yang pertama melalui historical record sama model kan gitu. Simulasi model dan historical record ya. Dan itu saling mendukung harusnya, jadi nggak dilakukan terpisah. Nah jadi teorinya tadi rangka berpikirnya seperti itu ya. Si hurricane atau tropical cyclone ini erat kaitannya sama SST gitu. Dan perubahan iklim sinyal utamanya adalah global warming, itu kan peningkatan temperatur global. Sehingga logikanya ya logis kalau kita berpikir bahwa peningkatan temperatur itu akan meningkatkan itu kan ya si frekuensi atau jumlah kejadian si tropical cyclone. Nah, lalu kalau kita lihat historical record tuh ternyata iya kan kalau global warming itu sebenarnya sudah terjadi kan ya, sudah terjadi sejak puluhan tahun kan, diduga itu terjadinya mulai sejak revolusi industri kan ya, dengan akibat peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer gitu ya, itu mulai peningkatan yang cukup drastis di situ. Nah tapi kalau kita lihat historical record dari kejadian jumlah kejadian tropical cyclone ini contohnya di Atlantik tidak ada tren yang cukup jelas. Kelihatan ada variabilitas skala musim, skala jangka panjang gitu ya. Ya kalau musimnya jelas itu kalau di Atlantik tadi musimnya Agustus Oktober ya, Agustus Oktober itu sudah jelas tuh musim puncak musim-musimnya kejadian siklon tropis atau hurricane di sana. Nah, tapi antar tahun tidak ada variabilitas, tidak ada tren yang cukup besar, yang cukup tegas kelihatan gitu ya.
Ada tren peningkatan yang cukup tegas. Seperti itu. Sampai ini datanya sampai tahun 1994. Tapi menunjukkan ada variabilitas jangka panjang. Nah, kalau ini secara historis memang kalau di Atlantik itu puncak musim hurricane-nya adalah di sini, ya. Sekitar Agustus sampai Oktober di sini. Ini puncaknya di sini. Kalau secara ofisial didefinisikan musim hurricane, jadi di sana itu kalau di kita ada musim hujan, musim kemarau, ada musim mangga, ada musim jambu gitu ya. Kalau di sana ada juga musim hurricane. Jadi musim hurricane-nya itu antara Juni sampai November. Di sini sampai November. Ini secara historis peluang kejadiannya itu paling besar di mana? Itu ada di sekitaran Agustus, pertengahan Agustus sampai akhir Oktober, ya. Jadi historisnya seperti itu. Nah, tadi sorry ini kayaknya slide-nya kebalik. Tapi kalau kita lihat antar tahun, maka tidak ada tren yang cukup tegas, gitu ya. Nggak seperti yang kita bayangkan di global temperature itu, global warming gitu, ada tren yang cukup tegas. Ya, ini juga ada, sorry ini apa sih? Oh ya, satu lagi. Walaupun secara historis peluang kemunculan yang paling besar itu ada di tadi ya, puncak musimnya Agustus sampai Oktober, pertengahan Agustus sampai akhir Oktober. Tapi kalau dilihat di sini di bulan-bulan yang lain juga ada peluang kemunculannya gitu. Artinya di musim-musim yang lain pun ada peluang terjadinya tropical cyclone atau hurricane yang cukup kuat gitu ya. Walaupun paling sering muncul secara historis adalah di periode ini. Nah, ini contohnya ini tahun 2017 ya. Ini di puncak musimnya karena di September. Jadi ada 3 hurricane yang terbentuk sekaligus gitu. Jadi kalau musim puncaknya hurricane di sana memang banyak gitu ya jumlah kejadiannya. Nah, kalau ini adalah record atau historical, catatan historis intense hurricane. Jadi hurricane dengan kategori 3 sampai 5 kalau nggak salah, intense hurricane ya. Dan di sini ditunjukkan ada variabilitas jangka panjangnya. Jadi bukan tren tapi cyclic gitu ya. Ada variabilitas jangka panjangnya. Jadi dari 40 sampai 60 itu above average periode yang aktif. 1970 sampai 94 itu periode yang relatif lebih pasif gitu ya, lebih sedikit gitu jumlah kejadiannya. Nah, lalu untuk mendefinisikan tahun-tahun yang aktif, tahun-tahun yang relatif tidak aktif gitu ya, dari si cyclone tropis itu didefinisikan yang ini namanya accumulated cyclone energy atau ICE. Nah, jadi ini sebenarnya adalah indeks yang dihitung, indeks angin sebenarnya berdasarkan data kecepatan angin maksimum selama 6 jaman gitu ya, untuk semua sistem tropical yang dinamai. Jadi mulai dari tropical storm. Gitu. Jadi dihitung rata-rata maksimum sustained wind speed-nya selama 6 jaman. Ketika at least si sistem tersebut masih didefinisikan sebagai tropical storm ya. Tropical storm ke atas gitu. Nah, itu dihitung rata-ratanya. Jadi setiap tahun nanti kita bisa tahu kira-kira di tahun itu berapa kekuatannya gitu ya. Berapa accumulated cyclone energy index-nya berapa. Semakin tinggi ACE-nya itu berarti menunjukkan semakin aktif di tahun tersebut gitu. Nah, ini sampai data tahun 2004
Sama seperti kesimpulan yang sebelumnya, tidak ada tren yang tegas gitu ya. Tapi ada variabilitas jangka panjang seperti itu. Jadi ini periode yang aktif, yang di sini ada periode yang tidak begitu aktif, lalu di sini aktif lagi, gitu ya. Jadi ada periode seperti ini, gitu. Nah itu lebih jelas mungkin di sini, gitu ya. Ini adalah outlook di tahun 2020 yang dikeluarkan oleh NOAA. Jadi outlook itu semacam prediksi, cuman bukan prediksi yang spesifik, tapi semacam rangkuman, gitu ya. Rangkuman biasanya kalau outlook itu konteksnya adalah musim atau iklim gitu ya. Jadi rangkuman beberapa bulan ke depan atau musim ke depan itu seperti apa kondisinya, itu disebutnya outlook. Nah ini outlook tahun 2020. Sini saya cuma mau menunjukkan ini ada wilayah periode-periode yang disebut high activity. Tadi yang saya tunjukkan di slide sebelumnya ya, tadi sini lebih jelas karena ada grafiknya. Ini sebenarnya datanya grafiknya sama, yang ini sama yang ini gitu ya, tapi ini yang lebih update. Jadi ini ada area yang aktif tadi tahun 50 sampai tahun 70-an. Ada area yang low activity, aktivitasnya rendah, 71 sampai 94. Lalu sekarang, kondisi sekarang 95 sampai periode sekarang gitu ya, tahun sekarang itu balik lagi ke high activity era gitu. Jadi ada variabilitas jangka panjang seperti itu. Ya. Nah, jadi ketika kita melihat historical record, kita tidak menemukan, ini contohnya di Atlantik ya. Ini contohnya di Atlantik, kita tidak menemukan ada peningkatan terus, tapi variabilitas yang cyclic tadi. Kadang ada periode dia lebih besar, ada periode dia lebih kecil gitu. Ya. Ini tidak seperti yang kita bayangkan di awal tadi. Wah, pasti nanti semakin ke depan semakin tinggi gitu ya si siklon tropik ini, karena tadi bayangannya dikaitkan sama global warming, tapi kenyataannya tidak seperti itu gitu. Historical reportnya tidak seperti itu. Nah, lalu karena kita ngomongin SST, ada satu fenomena lain yang terkait dengan SST, itu yang disebut dengan El Nino gitu ya. ENSO, El Nino and Southern Oscillation. Jadi ada El Nino sama La Nina gitu. Itu terkait didefinisikan dari anomali SST gitu ya, di Pasifik gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari SST, memang ada tren, cuman bukan tren linier, tapi non linier ya. Artinya ini kalau ini SST ya, temperatur ada tren meningkat, tapi ada variabilitas jangka panjang juga dari si SST ya. Kalau ini yang di Atlantik, jadi ada yang disebut dengan Atlantic Multi-Decadal Mode ya. Jadi variabilitas antar dekade dari si SST-nya. Nah, itu yang mungkin lebih berkaitan sama ini ya, puncak-puncaknya itu cocok sama tadi yang grafik yang si ACE tadi gitu. Artinya apa? Mungkin variabilitas dari si cyclone tropik, tropical cyclone ya, siklon tropis atau hurricane yang di Atlantik, ini lebih berkaitan dengan si multi-decadal variability ini gitu ya. Jadi ada variabilitas antar dekade yang lebih mengontrol si tropical cyclone gitu, jumlah kejadian tropical cyclone. Jadi periode dia lebih aktif sama periode dia lebih aktivitasnya lebih rendah, itu lebih dikendalikan oleh si multi-decadal variability ini ya. Nah, permasalahannya adalah apakah si multi-decadal variability ini juga mengalami perubahan kan gitu.
Kalau dia tadi kalau dia kan tadi positif anomali itu berasosiasi dengan peningkatan aktivitas si apa namanya si ACE tadi berkaitan dengan si ACE tadi kan yang merepresentasikan aktivitas dari si siklon tropis. Jadi apakah si Atlantik multidekadal ini mengalami perubahan atau merespon dari perubahan iklim? Jadi pertanyaannya sebenarnya lebih ke arah situ. Karena secara historis ternyata tidak ada tren yang positif dari si ya tidak begitu kentara ya. Tidak begitu kentara si tren positif dari si tropical cyclone tadi. Dia lebih kelihatan sinyalnya dipengaruhi oleh si multidekadal ini, antar dekade, variabilitas antar dekade, gitu ya. Ya seperti itu. Nah ini juga data yang terbaru menunjukkan global tropical cyclone frequency. Tadi kalau itu kan tadi ceritanya di Atlantik gitu ya. Kalau ini global yang sudah disebut tropical, sudah disebut hurricane atau yang masih disebut tropical storm. Nah, jadi tidak ada kelihatan tren yang gitu ya, tren yang tegas gitu. Tapi variabilitas jangka panjangnya lebih kelihatan. Seperti itu. Nah, ini juga global data yang terbaru, global ACE ya, accumulated cyclone energy. Ini yang global yang merah. Yang biru itu Northern Hemisphere, belahan bumi utara, yang hijau itu Southern Hemisphere, belahan bumi selatan. Jadi variabilitasnya adalah variabilitas antar tahunan, bukan belum kelihatan yang tidak kelihatan yang sinyal perubahan iklimnya, yang kita definisikan sebagai perubahan iklim, gitu ya. Ya itu tadi dari segi historis. Jadi pada kenyataannya sampai saat ini belum ada konsensus dari climate scientist yang memutuskan apakah climate change yang kita definisikan sekarang itu mendrive peningkatan dari tropical cyclone, jumlah kejadian tropical cyclone global ya. Jadi dilihat dari sini nggak ada, tidak dilihat ada sinyal perubahan iklimnya dari sini ya. Jadi tapi di sini diingatkan sama ini di websitenya NOAA. Jadi kita belum tahu, tapi bukan berarti nggak ada gitu ya. Kita belum mendetek adanya kaitan antara peningkatan aktivitas manusia yang mengakibatkan perubahan iklim dengan peningkatan aktivitas hurricane. Ini contohnya concernnya dia di Atlantic Basin gitu ya, karena NOAA kan di Amerika sana, di Atlantik ya. Tapi bukan berarti tidak ada. Bisa saja sinyalnya terlampau kecil sehingga belum bisa kita detect gitu ya. Ketika kita compare tadi dengan natural variability yang interdekadal variability tadi gitu ya. Mungkin sinyal perubahan iklimnya kelihatan lebih kecil gitu. Atau sinyal perubahan iklimnya kecil sekali relatif terhadap si natural variability-nya. Jadi belum bisa mendetek, belum tentu tidak ada gitu ya. Jadi sementara informasinya seperti itu. Nah, tapi tahun 2020 ini yang lalu gitu ya, ada yang melakukan analisis untuk melihat tren dari tropical cyclone. Tren dari tropical cyclone secara global gitu ya. Nah, di sini frekuensi dari tahun 80 sampai 2018. 80 sampai 2018. Di sini lihat kalau yang warna merah itu adalah area-area di mana terjadi tren positif ya, more tropical cyclone dari tahun 80 sampai 2018. Ini historis juga masih ya di daerah Atlantik. Nah, tapi untuk wilayah Samudra Hindia dan di Pasifik Selatan gitu ada
tren negatif gitu ya. Nah, di sini dia berargumen bahwa inilah yang mungkin menyebabkan ketika kita hitung secara global, itu kita tidak melihat adanya tren dari aktivitas tropical cyclone secara global gitu. Karena tadi ada wilayah yang meningkat, ada wilayah yang menurun gitu. Jadi responnya tidak seragam. Ada wilayah yang aktivitas siklonnya tropical cyclone meningkat, ada yang berkurang gitu. Jadi kalau kita rata-ratakan secara global tidak kelihatan trennya. Itu argumentasinya di paper ini gitu ya. Jadi kalau dia berargumentasi respon dari climate change itu tidak seragam. Kalau kita lihat dalam konteks pembentukan tropical cyclone atau jumlah kejadian tropical cyclone. Nah, lalu dia berargumentasi lagi ketika dia bandingkan simulasi model. Ya simulasi model itu macam-macam ya. Jadi ada yang disebut all forcing, ada yang disebut natural forcing. Jadi ini contohnya yang simulasi all forcing, ini yang natural forcing. Nah, natural forcing artinya hanya memasukkan komponen-komponen natural yang mendrive climate. Gitu. Jadi efek dari aktivitas manusia tidak dimasukkan di dalam simulasi model yang ini. Ya. Sementara kalau yang ini dimasukkan semuanya, termasuk dengan aktivitas manusia, ya, yang direpresentasikan oleh peningkatan konsentrasi CO2. Ya. Nah, di sini dia menunjukkan berargumentasi bahwa hanya simulasi model yang memasukkan ini all forcing termasuk human influence itu yang menghasilkan pola tren yang sama dengan historis. Ini simulasi model di periode yang sama ya, periode historis gitu ya. Tadi ini kan dari data, yang ini dari model. Nah, si model yang cocok sama data, observasi, kenyataan gitu ya, itu adalah model yang memasukkan informasi human influence juga gitu. Sementara kalau hanya menggunakan simulasi yang menggunakan natural forcing saja, itu tidak menunjukkan pola tren yang menyerupai dengan kenyataannya. Nah, sini dia berargumentasi lagi bahwa ini salah satu fakta yang mendukung bahwa sebenarnya ada sinyal perubahan iklim dari aktivitas cyclone gitu ya, walaupun tidak seragam seperti itu. Jadi ini beberapa argumentasi yang mendukung pernyataan bahwa perubahan iklim dan global warming itu yang diakibatkan oleh aktivitas manusia ya, antropogenik, itu juga berkontribusi terhadap aktivitas tropical cyclone gitu ya. Walaupun kita lihat dari historis nggak kelihatan sinyalnya, tapi beberapa argumentasi yang sekarang gitu ya, yang lebih update menunjukkan bahwa ada sebenarnya sinyalnya, walaupun tidak seragam di semua tempat. Seperti itu. Ya, jadi ini ada penutup dari Profesor Trenberg. Ini sebenarnya yang saya tunjukkan gambar-gambar yang sebelumnya itu dari papernya beliau ini, ahli dari NCAR. Jadi kita berekspektasi climate change itu mengakibatkan peningkatan dari aktivitas tropical cyclone, ya, dalam bentuk peningkatan jumlah kejadian kan, peningkatan durasi, waktu hidup, dan intensitasnya gitu ya. Itu ekspektasi kita. Ternyata dari paper yang tahun 2020 ini, ternyata ada beberapa kemungkinan sebenarnya dari segi jumlah itu mungkin ada wilayah-wilayah yang mengalami pengurangan jumlah kejadian, tapi kita masih berekspektasi ada peningkatan dari intensitas, ukuran, dan waktu hidupnya gitu ya. Jadi mungkin memang benar, ya belum tahu karena tadi belum ada konsensus ya, tapi risetnya masih terus dikerjakan. Jadi mungkin memang benar, mungkin ada kemungkinan ada wilayah yang mengalami penurunan jumlah kejadian, tapi
ekspektasi kita terkait dengan dampak dari perubahan iklim tetap at least ada peningkatan dari intensitasnya, gitu ya. Jadi jumlahnya lebih kecil, tapi intensitasnya makin besar. Gitu. Ya, oke, itu materi dari saya. Ada pertanyaan? Saya persilahkan. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Ya, silakan. Berarti ini Ya. Pak ya, kalau statistik secara global nggak nggak ada peningkatan kejadian siklon baik Ya, secara intensitas maupun frekuensi gitu Pak. ya, dari segi frekuensinya sama accumulated cyclone energinya ya yang merepresentasikan intensitas tadi. Jadi secara historis tidak terlihat adanya tren. Yang terlihat adalah variabilitas jangka panjang yang dikaitkan sama multidekadal variability. Seperti itu. Oh ya, saya masih agak bingung sih Pak, maksudnya variabilitas jangka panjang tuh kayak mana gitu Pak? Jadi kalau di iklim itu, kalau nggak salah dulu pernah kita bahas ya, ada yang namanya, jadi harus dibedakan antara climate variability sama climate change, gitu kan ya. Kalau climate variability itu kayak El Nino, ya saya udah tahu El Nino ya, El Nino sama La Nina itu disebutnya climate variability, bukan climate change. Nah, tapi selain variabilitas antar tahunan seperti ENSO tadi yang dia bervariasi setiap 3 sampai 7 tahun gitu ya secara teori, ada juga variabilitas lain gitu yang lebih panjang daripada El Nino tadi. Nah, salah satunya adalah yang disebut dengan Atlantic Multidecadal Mode. Jadi itu adalah variabilitas iklim dengan periode antar dekade, jadi antar 10 tahunan gitu. Jadi variabilitasnya 10 sampai 20 tahun gitu. Nah, tapi kita nggak nyebut itu climate change. Kenapa? Karena dia cyclic gitu kan. Dia cyclic, dia bervariasi, lalu ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, seperti itu. Jadi kita nggak nyebutnya itu climate change, tapi natural climate variability. Ada banyak sebenarnya natural climate variability, ada Pacific Decadal Oscillation, gitu ya, ada North Atlantic Oscillation, ada ENSO tadi yang lebih terkenal kan ENSO ya, El Nino and Southern Oscillation. Samudra Pasifik ada Indian Ocean Dipole, ya IOD gitu. Macam-macam sebenarnya climate variability. Nah, salah satu challenge tantangan untuk mendefinisikan climate change itu adalah memisahkan mana yang natural climate variability, mana yang si climate change. Nah, kalau climate change itu by definition adalah perubahan yang sustain gitu ya. Jadi dia nggak balik lagi. Ketika dia berubah, ya dia tidak balik lagi. Itu satu. Yang kedua adalah periode perubahannya didefinisikan dari dua periode iklim. Jadi 30 tahun sama 30 tahun. Itu biasanya yang kita definisikan sebagai perubahan iklim. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Oh, berarti maksudnya perubahan variabilitas itu berubah lamanya gitu Pak, atau semakin bervariasi gitu kejadiannya? Ya, secara definisi variability itu adalah perubahan sebenarnya. Variability itu kan bervariasi ya, bervariasi terhadap waktu. Jadi ada perubahan. Jadi cuman beda yang biasanya yang dipakai buat membedakan tadi variability sama climate variability sama climate change. Satu tadi yang seperti yang Anda sebutkan dari segi waktu gitu ya. Kalau perubahannya dalam periode satu periode iklim yang kita definisikan sebagai periode 30 tahun gitu ya. Jadi variabilitasnya 10 tahunan, 20 tahunan itu kan masih dalam satu periode iklim gitu. Itu kita nyebutnya climate variability. Seperti itu. Cuman sebenarnya tidak hanya didefinisikan secara operasional ya iklim itu ya. Secara yang lebih prinsipal lagi kan sebenarnya kalau kita ngomongin climate change itu kan new climate ya atau istilahnya new normal sebenarnya. Ada yang menyebutnya istilah new normal. Jadi kondisi yang dulu A gitu sekarang jadi B gitu. Dan itu sustain, jadi tidak berubah jadi A lagi
Nah, kalau misalnya climate variability kan ada periode, kalau di sini misalnya ada periode positif, ada periode negatif gitu ya. Gini kan, ini ada periode positif, ada periode negatif. Tapi nanti balik lagi, positif, negatif. Walaupun pembalikannya itu jangka panjang, tapi dia balik gitu. Ada pembalikan. ENSO juga seperti itu. El Nino normal, La Nina, El Nino lagi normal, La Nina lagi gitu ya. Nah, itu disebut climate variability. Itu aja sih. Memang agak ini memang ya tadi saya bilang tantangannya adalah bagaimana kita memisahkan mana yang disebut climate variability, mana yang disebut climate change. Dalam konteks si uh, tropical cyclone ini, yang lebih kelihatan adalah sinyal natural climate variability. Itu adalah multidekadal. Gitu. Sinyal climate change-nya yang kita duga itu naik terus kan, tadi ya, trennya positif, itu tidak kelihatan. Seperti itu. Tapi tadi diwanti-wanti, bukan berarti tidak ada, entah itu terlampau kecil atau kita belum bisa mendeteksinya gitu ya, si sinyal climate change tadi, seperti itu kira-kira. Oh, oke, baik, Pak. Makasih, Pak. Oh, iya, sama yang ini, Pak. Yang terakhir Ya. tadi, yang terakhir kali tadi. Hmm. Berarti sebenarnya kalau dilihat dari skala yang lebih kecil ya, Pak. Kan tadi kalau yang tadi yang titik-titik merah sama biru ini, kalau Ya. kita ngeliatnya skala lebih kecil kayaknya seakan-akan nggak ada perubahan, tapi padahal kalau di kalau kita ngeliat skala global kayak emang rata-ratanya masih sama Hmm. aja. Tapi kalau dilihat lebih kecil lagi, ternyata ada perubahan gitu, Pak. Ya, ini salah satu paper atau ini kalau nggak salah proceeding sih, bukan paper ya, proceeding internasional yang coba berargumentasi bahwa uh, sebenarnya ada sinyal perubahan iklimnya dari si cyclone tropis ini gitu ya. Cuman tadi ada yang naik, ada yang turun. Tapi sekali lagi ini kan research ya. Tentu saja nanti kesimpulan ini perlu didukung oleh riset-riset lainnya. Ya di paper ini dia juga menyebutkan sebenarnya ada kekurangan, dia hanya pakai satu model gitu ya. Waktu dia menjelaskan yang ini, mungkin pendekatan multimodel bisa lebih baik menjelaskan, bisa lebih mendukung gitu kesimpulannya dia gitu. Seperti itu sebenarnya. Ya, tapi ini saya ingin menunjukkan bahwa walaupun tadi secara historis tidak kelihatan sinyalnya, tapi ada riset-riset yang dikerjakan saat ini itu at least memberikan argumentasi yang sedikit berbeda bahwa memang ada sebenarnya walaupun tidak kelihatan. Ya, intinya ini sih sebenarnya. Walaupun tidak ada, walaupun belum kelihatan gitu ya, walaupun kita lihat belum 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 ini belum bisa kita deteksi, bukan berarti sinyal itu tidak ada gitu ya. Ya, not yet detectable. Kemungkinan karena small magnitude kalau kita compare dengan yang natural variability tadi, atau karena kita belum bisa mengobservasinya gitu. Seperti itu. Karena kalau yang namanya climate change itu sudah konsensusnya memang sudah cukup established bahwa climate change memang terjadi gitu, dan perubahan temperatur global itu memang sudah terdeteksi dan bisa dimodelkan dengan cukup baik seperti itu. Tapi dampaknya terhadap iklim atau cuaca yang lebih spesifik itu masih perlu di research dengan lebih detail seperti itu. Ya. Oh, berarti argumen-argumen yang mengatakan bahwa apa perubahan iklim ini mendrive peningkatan intensitas atau frekuensi dari misalkan ENSO atau IOD gitu perlu diuji lagi, Pak ya? Kalau ke ENSO sama IOD saya rasa sudah banyak papernya yang membahas tentang itu, ya. Uh, tapi kan tadi si dampak perubahan iklim itu kan tidak seragam ternyata, ya. Ke ENSO tidak seragam, ke IOD misalnya tidak seragam, ke si tropical cyclone ini juga tidak seragam gitu. Nah, justru tantangannya adalah mencoba menjelaskan yang ketidakseragaman itu. Karena kalau ngomongin global warming kan rata-rata global gitu ya, rata-rata global. Tapi bagaimana peningkatan rata-rata global itu berkaitan sama katakanlah peningkatan muka laut di wilayah Indonesia gitu ya, atau peningkatan muka laut di
mana di Kepulauan Pasifik gitu. Itu kan harus diperjelas gitu itu. Karena dampaknya mungkin tidak sama gitu ya. Kalau kaitannya sama ENSO, mungkin nanti saya carikan ada yang membahas tentang itu. Kalau ENSO kayaknya sudah cukup established bagaimana dampak dari perubahan iklim terhadap aktivitas ENSO. Gitu. Kalau nggak salah kesimpulannya ya semakin intens El Nino-nya dan La Nina-nya gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau ini yang kita bahas kan sekarang masih ke yang tropical cyclone ya. Kalau tropical cyclone itu kira-kira sampai saat ini belum ada konsensus gitu ya, belum ada konsensus, tapi ada beberapa argumentasi, ada beberapa analisis dan research yang menawarkan argumentasi lain gitu. Seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas pencerahannya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan membantu. Ya, tentu saja kalau ini masih banyak yang harus dibaca-baca lagi ya, karena tadi research-nya jadi masih banyak yang perlu diperjelas. Jadi masih banyak research yang sedang berlangsung terkait dengan dampak dari perubahan iklim ini gitu, terhadap cuaca dan iklim ya, yang lebih spesifik lagi. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini dulu kuliah minggu ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa absen ke asisten nanti ya. Belum saya rekap juga, nanti saya rekap ke SIX. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi juga Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Makasih Pak. Ya.